Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Kepada yang kami hormati calon bapak-bapak dan ibu-ibu, ini anaknya masih kecil semua ya, calon bapak-bapak dan ibu-ibu dan bapak satu orang yang saya hormati, dan seluruh kru HJA yang saya hormati. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sudah masuk hari keberapa, Bu? Masih ingat tidak? Hari puasa yang ke-24. Masya Allah. Orang yang menghitung hari puasa itu biasanya orang yang memperhitungkan amalan-amalannya di bulan Ramadan. Adapun orang-orang yang tidak serius, tidak memperhitungkan amalan-amalannya, biasanya tidak ingat ini hari keberapa ya. Maka nikmat luar biasa kita masih bertahan hingga di hari ke-24 puasa Ramadan. Tasih kiat mboten Ibu? Masih semangat tidak Ibu? Masih ya. Gaspol ya. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung di akhirnya. Ada orang main lomba lari maraton yang dinilai adalah apakah dia sampai finish atau tidak. Secepat apapun dia berlari, sesemangat apapun dia berlari, tapi tatkala dia menyerah di tengah jalan, semua semangatnya, semua jerih payahnya tidak berharga, tidak bernilai sedikit pun. Karena kata Rasulullah, setiap amalan tergantung di akhirannya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga harus bersyukur ketika kita masih di dalam kehidupan ini punya nikmat yang namanya iman. Nikmat iman itu tidak bisa digadaikan, tidak bisa dibandingkan dengan semua harta di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Nikmat iman yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan iman hanya kepada orang yang Allah cintai. Akan tetapi Allah berikan dunia, berikan harta, berikan jabatan kepada siapa saja, baik yang Allah suka maupun yang Allah benci. Makanya ndak usah irinan, ndak usah gumunan. Lihat orang duitnya akeh, lihat orang mobilnya mewah, lihat orang rumahnya akeh, ya kan? Lihat orang bojone Ibu Esi ngomong ya, ndak usah irinan. Semua itu adalah dunia. Allah bisa kasih semua dunia itu kepada siapa saja, baik orang itu soleh atau tidak soleh, baik orang itu mukmin maupun kafir, baik orang itu dicintai oleh Allah maupun dibenci oleh Allah. Tapi kata Rasulullah, wala yu'ta hadzal din illa liman yuhib. Tetapi yang namanya keimanan, yang namanya amal saleh, keimanan tidak Allah berikan kecuali kepada siapa? Kepada orang yang Allah cintai saja.
Makanya harusnya itu Bapak Ibu sekalian, kita itu irinya itu sama orang yang bisa istiqomah. Istiqomah sholat 5 waktu padahal kehidupannya pas-pasan. Istiqomah bisa sedekah setiap hari padahal sama-sama tanggaan, pekerjaan suaminya enggak jauh beda. Istiqomah selalu bisa mengkhatamkan Al-Quran sebulan sekali. Temriki ibu-ibu, bapak-bapak wonten sing pun khatam Quran dereng? Wonten boten? Masya Allah wonten. Ternyata wajah usia itu tidak mempengaruhi seseorang untuk bisa khatam Quran. Masya Allah ya. Itu yang seharusnya kita iri. Makanya kata Rasul, kalian itu tidak boleh iri kecuali kepada 2 orang. Kepada siapa Rasul? Yang pertama, orang yang setiap harinya malam siangnya sedekah. Yang kedua Rasul, orang yang setiap malam dan siangnya membaca Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran. Iri sama orang itu. Karena itulah tanda Allah cinta kepadanya. Kita semua di sini pengen dicintai oleh Allah kan? Ya. Maka dari itu kita harus tahu bagaimana cara Allah mencintai seseorang, bukan dengan dimuliakan dengan dunia, bukan dengan harta, tetapi dengan amal soleh. Syukur dadi wong sugih, tur amal solehnya juga banyak. Nah ini yang paling hebat ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan apapun kita, hidup kita, ekonomi kita carut marut, kehidupan yang sedang kita lihat di negeri kita ini, selama kita punya iman, maka semua itu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya jangan sampai digadaikan iman. Ada orang imannya dijual dengan Indomie 1 kardus, imannya sudah dijual. Kalau nate ketemu bapak-bapak dodolan cilok di dekat musola pom bensin. Saya habis ngisi pengajian, pakaiannya peci, gamis, sarungan. Karena saya capek, saya izin istirahat, pengen makan cilok. Bapaknya jualan cilok. Kemudian saya makan, ciloknya enak, bapaknya tanya, ini bukan bulan puasa ya Bu? Walah, nanti dikirain ustadznya ora poso, mokel. Boten. Kemudian bapaknya tanya, Pak Yai, Pak Ustadz habis ngisi pengajian nggih Pak. Pak Ustadz, sebenarnya saya ini dulunya dari Jakarta, saya lupa, Jabodetabek saya lupa. Saya habis kena musibah, ruko saya punya ruko sembako itu hangus terbakar, tidak tersisa sedikit pun. Saya rugi hampir 200 juta. Pinten? 200 juta. Ndak lama setelah itu Pak Ustadz, esok hari ada orang agama sebelah ya, agama sebelah sinten ya, jenengan tafsirkan mawon, itu bawa koper. Pak, kami dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk cinta Tuhan ingin memberi bantuan, asalkan Bapak menerima cinta kasih Tuhan kami. Dibuka kopernya, Ustadz, saya lihat uang gepokan 200 juta. Ya Allah, Ustadz, kalau saya tidak takut saya masuk neraka, kalau saya tidak takut siksaan Allah, bakal saya terima koper itu, bakal saya terima 200 juta itu. Tapi Ustadz, saya masih takut sama Allah, saya masih percaya dengan iman saya. Akhirnya saya mending jualan cilok. Masya Allah,
Dari situ Bapak Ibu sekalian, sepertinya saya ini dapat pelajaran besar, dapat tausiah besar dari seorang kiai, seorang syekh, seorang ustadz yang namanya Syekh Ustadz Bapak jualan cilok. Masya Allah, kayaknya pondok nyantren saya nggak ada gunanya selama itu, daripada saya duduk sebentar sama orang itu. Ya Allah, karena Bapak Ibu sekalian, sesengsara apapun kita di dunia ini, itu cuma sebentar, sebentar sekali. Hidup 70 tahun, sebentar. 100 tahun, sebentar. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Satu hari di akhirat, satu hari di akhirat itu setara dengan 50.000 tahun di dunia. Tidak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Makanya 100 tahun hidup di dunia itu sebentar, tidak ada 1 jam di sana. Maka dari itu jaga betul-betul iman jamaah sekalian, karena iman itu yang akan mengantarkan kita memutuskan semua kesedihan, memutuskan semua kesengsaraan, memutuskan semua rasa sedih kita di dunia, diganti oleh Allah di surganya, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di surga. Di surga itu tidak ada nangis-nangis lagi Bapak Ibu sekalian. Di surga itu tidak ada mangkel-mangkelan lagi jamaah sekalian. Di surga itu tidak bakalan kita merasa iri-iri lagi jamaah sekalian. Di surga itu tidak ada lagi rasa haus, rasa lapar sedetik pun gak ada jamaah sekalian. Di surga itu tidak ada lelah, tidak ada letih sedikit pun jamaah sekalian. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan itu? Iman, iman, iman dijaga sampai mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam hadisnya yang sahih, nanti di hari kiamat, saat orang mau dimasukkan ke surga dan ke neraka, itu Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan orang kafir, orang yang tidak beriman, tapi orang ini adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi yang pernah ada. Rupane kaya opo ya Bapak Ibu ya, orang paling bahagia di muka bumi, mungkin paling sugih, mungkin umai paling wakih, mungkin mobilnya paling banyak, tur yo istrinya mungkin paling cantik, ya kan, anaknya paling banyak. Orang ini adalah orang paling bahagia di muka bumi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ngungkul-ngungkuli wong sugih, paling nikmat orang ini waktu hidup, tapi orang ini orang kafir. Kemudian orang ini dicelupkan oleh Allah ke neraka, satu celupan, mak celup, diangkat lagi orang ini, ditanya sama Allah, ya abdi, wahai hambaku, kamu sudah merasakan neraka satu celupan sebentar saja, apakah kamu di dunia pernah merasakan kesenangan? Kata orang ini, tidak ya Rabb, lah, tidak pernah saya merasakan kesenangan, saya selalu setiap harinya sengsara. Padahal dia orang paling berbahagia. Satu tetes neraka, satu celupan neraka membuat orang yang paling bahagia di muka bumi lupa segala-galanya. Yang berikutnya didatangkan orang mukmin, orang muslim, punya iman, tapi dia adalah orang paling nelongso, ya kan, paling sengsara yang pernah ada dalam sejarah manusia. Mungkin bendinone
ya diseneni bojo, mungkin bendinone ngrasakno ya kelaparan, atau mungkin dia setiap harinya dari mulai lahir dilanda kemiskinan, orang paling sengsara. Tapi karena orang ini punya iman, meninggal membawa iman, kemudian orang ini didatangkan dan dicelupkan ke dalam surga. Satu celupan saja, mak celup, diangkat lagi. Kata Allah, ya abdi, hal ra'aita min ba'sin qat, wahai hambaku, pernah gak sih kamu merasakan kesedihan? Kata hamba ini, lah tidak ya Rob, saya waktu hidup seneng terus, nikmat terus, tidak pernah merasakan sekalipun kesedihan, tidak pernah merasakan sekalipun kesengsaraan. Satu celupan di surga, padahal dia adalah orang yang paling sengsara di muka bumi waktu hidup di dunia. Inilah iman Bapak Ibu sekalian. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati wahai manusia melainkan dalam keadaan muslim, mukmin. Jaga sampai mati. Ya. Anak-anak kita diingatkan, le sugih ndak sugih, ibu tetap sayang sama kamu. Sukses ndak sukses, yang namanya rezeki manusia itu di tangan Allah. Yang penting kamu ikhtiar. Sukses ndak sukses, bapak ibu sayang sama kamu. Tapi le tetap jangan pernah gadaikan imanmu. Itulah yang akan mengumpulkan kita di surga. Jangan sampai Allah cerai-beraikan kita di akhirat. Gitu. Sekarang anak-anak banyak stres Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dari kecil sudah dicekok ikut dadi wong sugih, kudu sukses dunianya. Kasihan, ya kan? Baik jemaah sekalian, inilah iman. Apa kaitannya dengan tema kajian pada sore hari ini? Walau dengan setetes kebaikan. Temanya itu. Kebaikan sebanyak apapun Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ditopang dengan iman, maka kebaikan itu tidak berguna. Makanya orang kafir sebaik apapun kalau tidak punya iman, tidak ada gunanya di akhirat, hanya berguna di dunia. Allah memberikan balasan kebaikan orang kafir di dunia, tidak dibalas kebaikannya di akhirat. Makanya di dalam surah An-Naba Allah berfirman, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Di hari saat orang-orang kafir dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata semua kebaikannya tidak berguna di sisi Allah di akhirat. Orang kafir ini akhirnya berkata, andaikan saya dibinasakan jadi pasir saja biar tidak masuk ke neraka. Kalau di neraka itu disiksa, hancur, dibalikin lagi, siksa lagi, hancur, dikembalikan serupa lagi. Makanya iman itu penting. Sebelum kita berbicara amal soleh, iman harus ada agar kebaikan kita berguna di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kita dibebankan oleh Allah syariat dengan amalan yang banyak. Amalan itu banyak Ibu, watah sangat, ya kan? Makanya kita harus pinter-pinter milih, ya. Jalan menuju Jakarta itu banyak, ada lewat Pantura, ada lewat tol, ada lewat
udara, ada lewat kereta, ada yang pakai travel, ya kan? Kalau orang pinter, orang punya duit, dia pilih yang paling cepat, yang paling singkat, ya. Kalau orang nggak punya duit, dia pilih yang paling murah. Kalau orang yang nggak punya waktu, dia pilih yang paling cepat. Demikian. Kalau orang yang paling kaya, dia pilih yang paling nyaman. Begitu pula amal soleh ini banyak sekali jamaah sekalian. Makanya kita harus tahu diri kita ini orang apa. Kalau kita orang kaya, oh berarti disetting untuk kekayaan yang sedekah. Kalau kita orang tenaganya kuat, berarti disetting untuk apa? Banyak bergerak, sholat, ya kan? Kalau kita itu apa? Lemesan, ya kan? Tapi baca itu seneng, oh berarti disetting sama Allah supaya membaca Quran, zikir, ya kan? Maka kita harus tahu, harus cerdas dalam beramal, ya. Makanya kita harus pilah dan pilih. Dan Bapak Ibu sekalian, kebaikan sekecil apapun itu akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan berbuat baik sama makhluk, ya. Jenengan berbuat baik sama manusia, kadang sudah berbuat baik, kadang tidak dibalas, ya. Kadang malah berbuat baik, balasannya malah tidak baik, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar titik debu, maka dia akan melihat balasannya. Allah Maha Adil, Bapak Ibu sekalian, ya, Maha Adil. Jenengan berbuat baik sekecil apapun, jangan merasa Allah tidak balas, pasti balas, ya. Begitu pula jenengan tidak usah khawatir ada orang zalim sama panjenengan, jenengan punya Gusti Allah, ya. Ya Allah, saya dizalimi sama dia, saya tidak iso balas, tapi saya percaya jenengan Maha Adil, ya. Allah Maha Adil, pasti balas, ya. Makanya orang mukmin itu uripe penak, ya. Ya. Mau dizalimi orang, dia bisa balas, bisa. Kalau nggak bisa, ada Allah, punya Allah, ya. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Orang, ya, mencela kita, mencaci maki kita, nggak usah dibalas dengan yang sama, ya, sama saja. Salah satu tanda waliullah adalah apa? Adalah membalas kejelekan dengan kebaikan. Ini amalan yang luar biasa istimewa, amalannya para wali, ya. Jenengan difitnah sama tetangga, ya kan, dicaci maki sama tetangga, tidak usah balas, ya. Balasnya dengan apa? Dengan kirim sayur sop sama ikan, sama tempe, ikan asin dibakar, maknyus, masya Allah, ya kan. Jenengan, ya, melihat tetangga parkir motornya di depan rumah panjenengan gangguni, ya kan, datengin rumahnya sambil bawa kresek isinya rendang, masya Allah, ya kan. Pak, ini rendangannya panjenengan, ya. Alhamdulillah, nyuwun sewu ya Pak, motornya niku, ya, buat lewat. Oh iya Bu. Nah, coba kalau dielingkan, Pak, motornya Pak, yo, nah, ya kan. Nah, enak jemaah sekalian, itu amalan yang sepertinya ringan, tapi masya Allah itulah amalannya wali, amalannya waliullah, ya. Kata, ya, Imam Al-Qurtubi membawakan riwayat dari Nabi Isa. Kata Nabi Isa, orang yang waliullah, al-ihsan adalah antuhsinu ila man asa'a ilaik. Mereka yang berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadanya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tatkala berdakwah ke Taif, masuk dilempari batu, ditertawakan, difitnah-fitnah dengan orang gila, dilempari batu oleh anak-anak kecil juga sampai bersimbah darah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Apakah Rasul mencaci maki mereka? Wah, kurang ajar kalian ya. Wah, anak-anak tidak diajar. Enggak. Bahkan Rasulullah dikasih kesempatan sama malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung, Bapak Ibu sekalian. Gunung itu tinggal ditimpakan saja kepada umat itu. Malaikat itu ngomong, wahai Muhammad, saya ini malaikat jagani gunung. Kalau jenengan mau bales kampung Taif itu yang nakal, yang lempari batu, yang mencaci maki, saya bisa timpakan gunung ini, 2 gunung saya timpakan ke kampung itu. Mau tidak? Rasulullah kemudian mengatakan, tidak usah, matur suwun malaikat, tidak usah. Berdarah wajahnya Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasulullah? Bal arju ayyukhrijullah min aslabihim mayya'budallah. Saya akan mendoakan mereka dengan kebaikan. Semoga keturunan-keturunan mereka ada anak-anak yang soleh yang membela agama Islam. Masya Allah. Lihat, membalas keburukan dengan kebaikan. Bisa dicoba Ibu. Semua kebaikan akan mendapatkan balasan jamaah sekalian, sekecil apapun itu. Dan cara supaya kita istiqomah di atas amal amal solehnya sedikit-sedikit aja, tapi istiqomah ya. Banyak orang kelihatannya amalannya besar ya, tapi besok tidak bisa ngamalkan lagi. Itu tidak disukai oleh Allah. Bahkan amalan yang istiqomah yang kecil, kalau itu ikhlas, bisa berbuah pahala yang sangat besar. Makanya beramal yang istiqomah walaupun sedikit itu lebih baik. Bisa dimulai dari mana Ustadz? Bisa dimulai dari sholat sunnah. Sebelum ngomong sholat sunnah, sholat wajibnya dijaga dulu ya. Banyak sholat sunnah tapi sholat wajibnya bolong, ya sama saja ya. 1000 kali sholat tahajud, 1000 kali sholat duha, 1000 kali sholat sunnah qobliyah ba'diyah tidak bisa menandingi 1 kali sujud sholat subuh, 1 kali sujud sholat zuhur, 1 kali sujud sholat isya, sholat maghrib, tidak bisa menandinginya. Karena sholat 5 waktu itu adalah wajib, tidak bisa ditandingi dengan ribuan sholat sunnah. Ketika sholat wajib sudah kita kerjakan, kita mau ngamalkan sholat sunnah niku kathah mboten Bapak Ibu? Kathah. Wonten sholat sunnah napa? Sholat sunnah qobliyah ba'diyah ya. Wonten malih sholat sunnah tahajud, wonten malih sholat sunnah duha. Masya Allah, wakih Ustaz ya. Kula pun sepuh 60 tahun 70 tahun, tulangnya sudah gemeter ya kan, tidak kuat sholat sebanyak itu. Pilih 1 Ibu, masih kuat pilih 1 apa ya? Sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah ya. Kata Rasulullah, siapa yang setiap harinya menjaga 12 rakaat sunnah rawatib, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya rumah di surga ya. Jangan bayangkan rumah di surga kayak rumah di dunia Bapak Ibu sekalian. Rumah di surga itu kata Rasulullah di dalam
ya, tafsir surah Al-Ghasyiyah, kasurnya ya, ketebalan kasurnya itu perjalanan 500 tahun ya, itu baru kasurnya ya. Siapa yang menjaga rawatib 12 rakaat, Allah bangunkan sebuah rumah di surga. 12 rakaat qobliyah ba'diyah. Apa saja Bapak Ibu sekalian? Siapa yang bisa menyebutkan 12 rakaat rawatib? Yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua 2 rakaat setelah zuhur. Yang ketiga 2 rakaat setelah maghrib. Yang keempat 2 rakaat setelah isya. Dan yang kelima 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya 12 rakaat sunnah rawatib yang mendampingi sholat wajib. Siapa yang mengamalkan 12 rakaat ini, Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Kuat boten? Yang jawab 2 apa 3 ya, berarti banyak yang enggak kuat. Jujur mawon lah Bu ya, Pak. Bisa ada lagi enggak Ustadz? Ada ya. Bisa pilih sholat duha. Sholat duha Ustadz, iya, walaupun 2 rakaat 4 rakaat, jaga Bapak Ibu sekalian ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi seorang manusia wajib memberi makan 360 sendinya. Tubuh kita Bapak Ibu sekalian, dari kepala sampai ujung kaki itu total ada 360 sendi. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ilmuwan, para dokter ahli medis membuktikan benar. Padahal Kanjeng Nabi itu sekolah boten. Kanjeng Nabi ini saged maca napa boten? Ndak bisa baca ya. Tetapi karena wahyu dari Allah, Rasulullah tahu jumlah persendian di dalam tubuh kita 360 sendi. Kata Rasulullah, setiap pagi 360 sendi itu harus dikasih makan. Bagaimana ya Rasul ngasih makan 360 sendi itu? Punya anak 2 aja ngasih makannya angel, susah, empot-empotan. Ini 360 sendi. Bagaimana cara ngasih makannya? Kamu berzikir tasbih, kamu berzikir tahmid, alhamdulillah, kamu bersedekah dengan harta, kamu berzikir dengan la ilaha illallah, kamu bertakbir Allahu akbar zikir, kamu menyeru orang kepada kebaikan, kamu mencegah orang kepada kemungkaran. Itulah amalan-amalan yang kamu kerjakan supaya kamu bisa ngasih makan 360 sendi itu. Kok abot ya Rasul? Abot men. Kata Rasulullah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uha minat duha. Bisa kamu ganti semua itu, memberi makan 360 sendi hanya dengan sholat duha 2 rakaat. Hanya dengan sholat duha 2 rakaat itu bisa mencukupi makan seluruh persendian kita yang berjumlah 360. Ustadz, saya kalau pagi kok gak semangat, sudah hawane sibuk rumah, sibuk dapur, ngepel, nyapu, atau bapaknya sudah mulai cari kerja nafkah, cari duit, kok kalau pagi tidak teratur Ustadz? Ada nggak yang lain? Pak, Bu, jaga minimal 2 rakaat sebelum tidur. Mbok jenengi opo? Mau sholat malam, mau sholat tahajud, mau sholat hajat, sama saja. 2 rakaat sebelum tidur. Niate opo? Ndak, kalau ndak apal niat, ora usah niat usoli-usolinan, mau ora popo. Sementing panjenengan takbir, ya Allah, kula badhe salat 2 rakaat. Dah, cukup. Nggih, dalam hati panjenengan bilang, ya Allah, saya niat salat 2 rakaat ini.
Subhanahu wa ta'ala sifati penduduk surga, kanu qalilan minal laili ma yahjun. Artinya mereka penduduk surga saat di dunia, di waktu malamnya digunakan untuk zikir dan sholat, walaupun sedikit. 2 rakaat sebelum tidur saged napa saged? Saged insyaallah. Ringan apa ringan? Ringan. Ada kisah Bapak Ibu sekalian, seorang wanita solehah yang namanya Zubaidah. Teng mriki wonten sing namanya Zubaidah. Nah, jenenge Zubaidah, istri Khalifah Harun Ar-Rasyid abad kedua Hijriah. Di saat itu Khalifah Harun Ar-Rasyid raja Islam, panggonane teng Irak, negeri napa? Irak. Pemimpin Islam di Irak mendengar berita bahwasanya di Mekah orang haji itu pada mati kelaparan dan kehausan karena sedang musim paceklik panjang, kemarau panjang, banyak ternak mati, panen gagal, jamaah haji banyak yang meninggal. Kemudian pemimpin Khalifah Harun Ar-Rasyid ini diberikan saran sama istrinya yang namanya Zubaidah. Sayang, suamiku, kayaknya kita harus bikin sungai dari Irak, karena Irak sekarang lagi subur, hujan juga cukup, tentrem. Bikin sungai dari Irak ke Arab Saudi sampai Mekah, panjangnya kurang lebih 2 kali Pulau Jawa, ya, 1400 km. Dibangun sungai itu. Kalau ada yang pernah umroh ke Mekah, tanya sama orang Mekah, mana yang namanya Sungai Zubaidah, karena sungai itu dinamakan dengan nama perempuan itu, Sungai Zubaidah. Masya Allah, dibangunlah proyek besar itu. Akhirnya jamaah haji tahun depan banyak merasakan manfaatnya. Tidak cuma jamaah haji, seluruh makhluk hidup, kewan-kewan sepanjang sungai itu pasti merasakan manfaatnya. Tiba-tiba Zubaidah ini meninggal Bapak Ibu sekalian. Saat meninggal, di malam harinya ada seorang soleh yang namanya Imam Ibnul Mubarak bermimpi melihat Zubaidah ditinggikan di atas surga. Imam Ibnul Mubarak dalam mimpinya berkata, wahai Zubaidah, kenapa kok bisa surgamu alangkah tinggi? Apakah karena sungai yang kamu buat? Masya Allah, sungai itu sedekah luar biasa, ya. Nggak cuma buat menungso, tapi buat semua hewan-hewan, makhluk-makhluk. Apa kata Zubaidah? Wahai Imam, ternyata bukan karena sungai yang saya buat. Lalu apa wahai Zubaidah? Karena 2 rakaat di waktu malam yang saya selalu kerjakan. 2 rakaat jamaah sekalian, sebentar, sedikit, tidak butuh waktu lama, tetapi Masya Allah dikerjakan istiqamah, mengalahkan sodakoh besar, membuat sungai sepanjang itu. 2 rakaat yang terjaga dari pandangan manusia, yang tidak terlihat dari mata-mata orang yang banyak mereka lagi tidur, karena ikhlas amalan kecil menjadi besar. Maka walaupun 2 rakaat, kerjakan salat tahajud. Amalan yang berikutnya yakni amalan membaca Quran, walau 1 ayat sehari jangan ditinggalkan. Lebih hebat lagi, baca ayatnya, baca artinya, amalkan. Kalau bingung ngamalkan, tanya Ustadz. Sekarang ada WhatsApp, Ustadz saya baca ayat ini, amalannya apa yang harus dikerjakan?
Karena apa jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan orang yang mengamalkan Al-Quran sebagai ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu sinten Pak Bu? Ahli Al-Quran itu bukan mereka yang hafal, bukan mereka yang setiap hari menghatamkan Al-Quran, bukan ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran adalah mereka yang berupaya membaca dan mengamalkan, walaupun satu ayat amalkan. Itulah ahli Al-Quran. Panjenengan mau nggak jadi ahli Al-Quran? Mau, walaupun hafalannya baru kul kabeh. Baca salat maghrib, bacaan suratnya apa Pak? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Surat Isya, salat Isya apa? Qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Bacaan salat subuh balik meneh, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul. Ya. Tetapi karena dia memang gak sanggup menghafal, dia tetap ikhtiar ngamalkan Al-Quran, ikut majelis taklim, dengarkan ayat, dengarkan penjelasannya, amalkan. Besoknya ikut majelis taklim, dengarkan ayat, dengarkan penjelasannya, amalkan. Besoknya terus, besoknya. Jadilah dia ahli Al-Quran. Dia inilah nanti yang di hari kiamat akan dibela oleh Al-Quran. Ya Allah, ini teman saya di dunia ya Allah, saya bela dia ya Allah, jangan dia apa-apake ya Allah. Ya. Matanya seringkali membaca, tangannya seringkali mengamalkan saya, kakinya seringkali berjalan karena mengamalkan saya. Jaga dia ya Allah, jangan disiksa, dijaga. Wah, sama Al-Quran. Walaupun bacaannya kalkul ya Allah, wah kecil-kecil ini cabai rawit ya Allah. Ya. Siapa yang hafal saja tapi nggak ngamalkan, nah itu bukan ahli Al-Quran. Ya. Kemudian yang berikutnya, sedekah. Jangan tinggalkan sedekah sehari walaupun sekecil apapun. Sedekah kepada siapapun, sama hewan bisa, sama manusia apalagi, ya. Nggak punya uang, punya makanan, tidak punya makanan, punya zikir, ya. Kata Rasulullah, fi kulli tasbihatin sadaqah wa fi kulli takbiratin sadaqah. Setiap zikir subhanallah itu sedekah, takbir Allahu akbar itu sedekah, alhamdulillah itu sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Kalau tidak punya duit, sedekahnya pakai zikir. Tapi jangan jadi alasan zikir terus, dikongkon sedekah, zikir terus. Subhanallah. Pak, zikir Pak, apa sedekah Pak, iuran ini untuk masjid. Saya pakai zikir saja sedekahnya ya. Padahal duitnya meralak, duitnya wakeh, ya aku malah zikir ya. Tidak bisa zikir lagi malas, minimal senyum, karena senyum kepada saudara itu sedekah. Tapi jangan senyum-senyum terus, senyum-senyum dewe, melaku kono senyum, ya kan? Dikongkon iuran masjid, sedekah Pak, diganti senyum, ya. Memang benar senyum sedekah, tapi jangan jadi karena orang pelit hartanya, malah dia gak sedekah harta diganti senyuman. Nah ini namanya orang yang ngeles, ya. Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah, kata Rasul. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ya. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekecil apapun kebaikan itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya, alangkah mudahnya beramal saleh itu. Ketika kita mau istiqomah sedikit demi sedikit. Tidak punya harta bisa dengan makanan, tidak punya makanan bisa dengan zikir, tidak bisa zikir bersedekah dengan senyuman. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa beramal saleh. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala sunnatik, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.